Mitos-mitos dalam bersepeda. Mari kita bahas, mari kita telusuri satu persatu, dan kita pastikan kita tahu informasi yang benar agar kita tidak salah mengaplikasikan pengetahuan kita dalam bersepeda. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Dalam bersepeda banyak informasi-informasi yang silih berganti dan kita cerna serta kita dapatkan dari berbagai sumber. Dan tentunya banyak dari informasi-informasi ini yang sangat berguna. Akan tapi banyak juga dari informasi-informasi ini yang kurang tepat, bahkan cenderung menyesatkan. Saya tidak mau terlalu saklek ya. Kita sebut saja ini adalah sebuah mitos yang mungkin perlu kita luruskan dan juga kita benahi dengan informasi-informasi lain agar kita bisa mengaplikasikannya dengan tepat dalam keseharian kita ketika bersepeda. Apa saja mitos-mitos itu? Mari kita bahas. Mitos nomor 1. Bersepeda adalah olahraga yang mahal. Ya, ini sangat-sangat sering saya dapatkan dan saya jumpai di mana saja ya. Begitu orang-orang sudah berbicara masalah bersepeda, ini pasti olahraga mahal nih, ini pasti makan uang banyak, ini pasti makan biaya yang banyak. Mungkin rekan-rekan sudah pernah menonton video saya membandingkan antara olahraga lari dengan olahraga sepeda. Bisa dilihat nanti di akhir video akan saya berikan linknya ya. Bersepeda itu tidak selalu identik dengan menghabiskan uang. Bahkan ketika saya mulai bersepeda lagi dengan menggunakan road bike, modal yang saya keluarkan cukup sedikit. Saya membeli sepeda bekas yang harganya tidak sampai 3 juta atau dalam dolar 300 Australian dollar yang saya benahi sedikit demi sedikit sehingga bisa memberikan performa yang cukup memuaskan untuk saya. Yang pasti bersepeda itu tidak selalu identik dengan harga mahal atau biaya yang tinggi. Bahkan modal saya ketika pertama kali bersepeda bisa dibilang cukup rendah ya dibandingkan modal saya ketika mulai lari. Ya itu semua tergantung kita. Masalah mahal atau murahnya itu apa yang mau kita habiskan, semana kita mau habiskan, hobi apa saja akan menghabiskan uang. Ya tidak terkecuali juga dengan sepeda. Akan tapi bersepeda itu pasti mahal, itu adalah sebuah mitos yang menurut saya tidak tepat dan harus mulai kita musnahkan mitosnya ya. Mitos kedua adalah menggunakan ban yang lebih tipis akan memberikan performa yang lebih baik atau lebih cepat. Ini adalah sebuah mitos yang terjadi di dulu kala ya, pada saat pengetahuan kita tentang rolling resistance, terutama rolling resistance yang diaplikasikan ke ban itu masih sangat rendah. Secara logika memang ban yang lebih tipis akan lebih cepat, tapi ini bisa diaplikasikan hanya di kondisi tertentu ya, yang terbatas, seperti misalnya di velodrome dengan aspal yang sangat mulus, bahkan yang di indoor itu memang menggunakan lantai kayu yang benar-benar smooth. Menurut saya, kesalahpahaman ini yang kemudian dibawa oleh banyak grup-grup pesepeda profesional sehingga menjadikan suatu mitos ya, menggunakan ban yang tipis akan mengakibatkan kita bisa bersepeda dengan lebih efisien dan lebih cepat. Tentunya setelah teknologi mulai maju dan juga pengetahuan kita tentang rolling resistance mulai berkembang, kita sadari bahwa koefisien rolling resistance itu sangat penting dan semakin keras bannya, semakin banyak dia mempengaruhi kecepatan kita. Karena yang mungkin sering saya bahas di video ini ya, sepeda kita menghabiskan energinya untuk ajut-ajutan atau membal-membal dibandingkan untuk berjalan dengan lurus. Apabila kita fokuskan semua energi sepeda itu untuk mengatasi ajut-ajutan yang saya sebut itu ya, yang tentunya kita akan semakin berkurang efisiensinya dalam bersepeda dan mengakibatkan sepeda kita menjadi lebih lambat. Dan ini berhubungan dengan mitos ketiga yang saya akan bahas. Memompa ban dengan keras agar menjadi lebih cepat. Ya ini hampir sangat sebanding dengan mitos ban tipis tadi ya. Dikarenakan kalau banyak kempes itu memang terasa berat sekali ya sepeda kita. Sehingga banyak dari kita yang cenderung menggunakan ban dengan tekanan yang tinggi untuk meningkatkan performa kita dan bersepeda dengan lebih cepat. Pada kenyataannya ini tidak bisa kita aplikasikan kepada semua jenis sepeda. Apalagi di zaman sekarang ini ya, di zaman modern ya. Ban sudah terbuat dari bahan-bahan yang sangat supel atau sangat elastis atau sangat fleksibel. Sehingga apabila kita turunkan sedikit pressure-nya, justru malah akan meningkatkan efisiensi kita bersepeda. Karena bisa meredam jalanan yang tidak rata. Sehingga ketika kita bersepeda, sepeda kita bisa melaju dengan cepat ke depan tanpa harus membuang energinya membal-membal tadi itu. Nah, tentunya ini harus kita imbangi dengan menggunakan ban yang ukurannya tepat, tekanan yang ukurannya juga sesuai dengan berat badan kita dan berat badan sepeda secara keseluruhan. Yang juga harus kita ingat adalah teknologi ban dalam yang kita gunakan. Misalnya mau tubeless atau menggunakan ban dalam plastik, latex, atau mau menggunakan ban buital biasa. Tentunya rekan-rekan di sini banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi, akan tapi secara garis besar memompa ban yang keras tidak selalu menghasilkan sepeda yang akan lebih cepat. Mitos nomor 4 yang sering saya dapatkan, bahkan di komen-komen saya di video ini adalah menggunakan sepeda dengan suspensi
agar bisa bersepeda dengan nyaman. Ini menurut saya mitos yang masuk di akal, akan tapi pada kenyataannya di lapangan ya tidak seperti itu. Apabila kita mau sepeda downhill atau kita melalui medan-medan yang memang benar-benar sangat tidak bersahabat, tentunya menggunakan suspensi akan menolong kita meredam benturan-benturan selama kita bersepeda. Tapi apabila kita hanya bersepeda di jalanan, tentunya menggunakan suspensi ini tidak tepat teknologinya. Ada beberapa teknologi yang bisa kita aplikasikan dalam hal suspensi ini apabila medan kita benar-benar kasar atau benar-benar tidak mulus. Seperti misalnya sepeda Specialized gravel yang baru, mereka menggunakan suspensi di sadelnya. Itu mungkin memang ada menolong sedikit untuk masalah kenyamanan. Akan tapi, menggunakan sepeda dengan suspensi bukan jaminan akan membuat kita bersepeda dengan lebih nyaman. Bahkan ada kemungkinan kita menjadi lambat dan banyak energi yang terbuang dikarenakan kita bersepeda ya, energinya terbuang karena banyak diredam oleh sepeda kita yang menggunakan suspensi itu. Apabila kita hendak nyaman ya kita bisa pakai bib short dan kita ganti saddle dengan yang lebih nyaman misalnya yang sesuai dengan ukuran kita. Dan juga ada upgrade-upgrade yang bisa kita lakukan, misalnya mengganti seat post kita dengan serat karbon misalnya. Akan tapi apabila kita membeli sepeda ya dengan suspensi lalu kita pakai di jalanan mengharapkan pengalaman kita bersepeda akan lebih nyaman, ya siap-siap kecewa karena tidak selalu itu akan menjamin. Dan juga ingat ya rekan-rekan, sepeda yang menggunakan suspensi itu harus dirawat. Akhirnya menambah-nambah pusing kepala saja ya. Jadi menurut saya ini mitos yang memang harus kita hilangkan dan kita hindari. Gunakan teknologi serta sepeda sesuai dengan medannya. Yang nomor 5 adalah menggunakan lampu hanya pada malam hari. Betul, ini adalah sebuah mitos. Menggunakan lampu untuk sepeda tidak hanya untuk malam hari. Ada dua macam ya kegunaan menggunakan lampu, yaitu untuk melihat dan untuk bisa dilihat. Untuk bisa dilihat ini tentunya tidak terbatas pada malam hari saja ya. Siang hari juga kita ingin terlihat oleh kendaraan lain agar kita tidak ditabrak. Nah, menggunakan lampu ini jangan kita batasi hanya untuk malam hari saja. Akan tapi, bersepeda pada siang hari juga bukan berarti kita tidak memakai lampu ya. Kita memakai lampu di sepeda itu agar bisa terlihat. Di belakang misalnya ada seperti lampu ya. Di bawah sadel ini saya pakai di sepeda saya misalnya. Dan di depan agar bisa terlihat. Gunanya tentu adalah meminimalisir kemungkinan kita ditabrak. Dan juga dengan menggunakan lampu ini akan membuat pengendara atau pengguna kendaraan bermotor lebih awas akan posisi kita. Sehingga bisa mengantisipasi posisi kita ketika sedang di jalan. Mitos bahwa menggunakan lampu itu hanya malam ya, siang hari juga kita perlu menggunakan lampu. Yang nomor 6 adalah sepeda itu makin ringan makin bagus. Ya ini mitos yang tidak 100% salah, akan tapi juga tidak bisa kita pukul rata. Menurut saya ya, di zaman sekarang apalagi sepeda sudah menggunakan aluminium dan karbon, di bawah 8 kg itu sudah sangat-sangat ringan. Bahkan sepeda yang 10 kg itu bukan menjadi jaminan akan lebih lambat daripada sepeda yang beratnya di bawah 8 kg. Semua ya tergantung setapannya, tergantung bannya, tergantung dengkulnya yang membawa ya. Jadi sepeda yang ringan itu tidak selalu harus menjadi sepeda yang lebih bagus dari yang berat. Ada beberapa kondisi di mana ini menjadi perkecualian, yaitu misalnya rekan-rekan banyak climbing hill ya. Maka secara teori ya sepeda yang lebih ringan akan bisa membawa rekan-rekan lebih cepat. Akan tapi dari beberapa literatur yang saya baca, kalau rekan-rekan sudah bicara masalah podium atau championship ya itu lain cerita ya. Akan tapi beberapa detik bisa mendahului dibandingkan rekan yang lain. Dibandingkan pengorbanan yang harus rekan-rekan habiskan untuk membuat sepeda itu lebih ringan, ya tidak sepadan. Bahkan ada orang-orang yang lebih ekstrim dalam mengurangi bebannya sehingga semuanya diganti ya. Dan lagi pula rekan-rekan, kecuali rekan-rekan sudah sangat-sangat ramping, sudah sangat-sangat slim, masih banyak yang bisa dikurangi. Bahkan saya sendiri masih bisa banyak mengurangi berat badan saya ya. Apabila memang hendak mengurangi berat badan serta berat sepeda kita secara keseluruhan yang kita sebut dengan sistem weight ya. Jadi menurut saya sepeda ringan itu tidak selalu menjadi sepeda yang lebih baik dibandingkan sepeda yang lebih berat. Mungkin ada hal-hal lain yang akan bisa mempengaruhinya seperti misalnya jenis ban ya, ketebalan ban, dan bahkan aerodinamika dari sepeda itu dan tubuh kita sendiri. Jadi rekan-rekan, mitos bahwa sepeda yang ringan itu pasti lebih bagus. Lebih mahal ya pasti ya, karena sepeda yang lebih ringan pasti menggunakan bahan-bahan yang eksotis. Akan tapi ya belum tentu selalu lebih bagus. Yang terakhir adalah menggunakan group set yang papan atas itu menandakan performance yang akan meningkat. Ini sangat berkenaan dengan mitos sebelumnya ya. Jadi grup set papan atas itu sebenarnya hanya mengurangi keseluruhan beban dari sepeda kita. Secara performa misalnya 105 dibandingkan dengan Altegra yang mekanik itu sama. Apalagi sekarang sudah keluar 105 yang elektronik ya. Secara keseluruhan performanya tidak jauh ya. Mungkin kecepatan motornya dalam memindahkan gear itu memang sedikit berbeda. Akan tapi bagi kita yang bersepeda tidak untuk kejuaraan ya, tidak untuk menjadi pembalap, hal itu sangat-sangat
kecil perannya dalam mempengaruhi performance kita. Apalagi rekan-rekan sudah mau memikirkan ya upgrade sampai memakai group set level seperti Jura S. Jura S ini memang harganya sangat-sangat tinggi, tapi dibandingkan group set seperti misalnya 105, perbedaannya itu mungkin cuma 5 atau 600 gram. Mungkin banyak hal-hal lain bisa rekan-rekan kurangi di sepeda rekan-rekan tanpa mempengaruhi performa. Seperti misalnya mengganti ban, mengganti teknologi ban dalam. Menurut saya, mitos yang mengatakan bahwa sepeda dengan group set yang luar biasa itu pasti performanya juga luar biasa, yaitu menurut saya itu mitos yang kurang tepat. Semua itu ya memang tergantung dari setapan sepeda kita dan juga itu tadi, kemampuan kita dalam bersepeda. Pada akhirnya ya uangnya kan memang uang rekan-rekan sendiri yang mau dihabiskan ya. Tapi kita harus ingat, jangan sampai kita menghabiskan uang dan budget kita di hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat tidak penting, tapi impact kepada budget kita itu lebih besar ya, apalagi sampai puluhan juta. Apabila rekan-rekan mendapatkan video ini berguna, klik like, subscribe, dan klik lonceng. Support saya terus agar saya bisa upload video-video yang berguna untuk rekan-rekan. Dan apabila rekan-rekan tertarik dengan biaya bersepeda dibanding lari, ada video saya di sini. Dan juga ada video saya masalah upgrade-upgradeannya di sini. Ingat ya rekan-rekan, tetap semangat guys, dan salam pedal team!